Hola, back again with me, Gaby Sri Kandi. Kali ini aku mau menceritakan kembali kisah-kisah horor dari para K-popers. Kita balik lagi di K-pop Horror Story. Nah, kali ini aku mau lanjutin lagi nih ya cerita-cerita dari kalian. Dan sebelumnya aku makasih banyak banget sama yang udah kirim di kolom komentar dan juga ke DM Instagram aku. Jadi kalau kalian pengen cerita, kalian feel free to send me on DM ya. Atau komen aja di video. Dan seperti biasa, sebelum aku lanjut ke cerita, aku mohon dulu dukungannya dengan klik tombol subscribe di bawah dan juga nyalain tombol notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video. Terima kasih banyak. Oke, ini cerita pertama dari Sira. Dia bilang begini, aku pernah nih pas tengah malam bangun kebelet. Aku tuh tipe-tipe orang yang kalau kebangun dari tidur tuh benar-benar sadar dan susah tidur lagi. Ini sama banget kayak aku. Nah, pas selesai dari kamar mandi, aku balik ke kamar. Pas berdiri di depan pintu kamar tuh aku ngeliat diri aku sendiri tidur di tempat tidur aku. Padahal jelas-jelas aku dari kamar mandi dan sadar 100%. Gak mungkin juga dia adik aku. Soalnya adik aku tidur ya di kasur yang bawah. Orang yang mirip aku itu tidur di tempat tidur aku. Itu bener-bener mirip aku. Dari baju yang aku pakai waktu itu piyama warna baby blue gitu. Aku cerita sama sahabat aku, katanya biasanya orang yang indra keenam gitu bisa melihat hal kayak gitu. Tapi yang jadi masalah di sini, aku emang punya, tapi cuma sebatas bisa ngelihat sambil temenin bicara. Nggak sampai misahin roh aku dari tubuh juga. Itu kejadian mistis pertama yang benar-benar buat aku kadang takut kalau untuk tidur malam. Padahal kalau kejadian mistis yang ngelihat penampakan di poster, di dinding, gak bikin aku takut. Apalagi aku akrab sama cewek yang aku jadiin NCTzen jalur gaib. Kejadian yang katanya roh aku kepisah sama tubuh itu benar-benar bikin aku takut banget majemin mata atau tidur malam. Goodness. Ya Tuhanku, oh, Allahu Akbar. Jadi dia ngelihat diri dia yang lain gitu lagi di tempat tidur gitu. Jadi dia mungkin yang ke kamar mandi, gue nggak tahu ya apa itu rohnya atau dia atau itu yang tidur menyerupai, gue nggak tahu. Yang jelas sih another creepy part itu dia, apalagi aku akrab sama cewek yang aku jadiin NCTzen jalur gaib. Oke, guys, kita lanjut ke cerita kedua. Ini dari Nur Rahmadani, dia bilang, jadi waktu itu kan aku nonton Mama Award 2020 di TV Ruang Keluarga. Nah, ruangan keluarga tuh ngadep ke belakangin ruang tamu. Ruang tamu tuh ada pintu utama. Ibu aku keluar sama temennya. Abang aku ngampus dan ayah aku lagi dinas. Jadi dia tuh kayak sendirian gitu di rumah. Nah, terus tadi tuh aku waktu sore habis latihan basket pulang maghrib, nah aku tuh lupa nutup pintu. Gak lama ada yang datang, dia bilang, nonton apa deh? Dia bilang gitu, K-pop mulu, sampai lupa pintunya ditutup. Terus aku bales, iya kelupaan, ibu tutup aja. Gitu, dia pikir ibunya nih, gitu. Suaranya tuh kayak ibu aku, emang ibu aku tuh kalau negur tuh kayak gitu. Dia kayak bilang K-pop mulu, tapi nggak ngelarang suka K-pop juga gitu. Nggak lama, bahkan ibunya tuh EXO-L katanya. Nggak lama dia jalan ke tangga kamar, semua tuh nggak lama dia jalan nih. Nah, tangganya tuh jalan ke atas tangga karena semua kamar tuh ada di atas gitu. Aku kira mau ganti baju, jadi ku biarin aja si makhluk yang tadi tuh, pokoknya dia jalan nih ke atas nih, yang dia pikir ibunya. Karena kebiasaan ibunya ini kalau pulang tuh pasti beliin dia minuman. Jadi kayak, bu beli minuman ini enggak gitu kan. Pas aku teriak tuh nggak ada yang nyaut. Pas aku naik ke kamar, ku kira tuh masih ganti baju kan. Jadi ku tungguin, gak lama ada suara, masuk aja dek. Suaranya masih suara ibuku, tapi di dalam kamar nggak ada orang. Jadi ku telpon ibuku. Dan ibuku bilang kalau dia belum pulang dari tadi. Tapi yang ku tonton Mama Award 2020 juga suaranya kayak dikecilin. Pas aku turun lihat pintunya,
tuh udah ketutup. Jadi emang bener ada yang nutup itu pintu gitu loh. Jadi aku kayak berusaha sok tegar lah. Nah kan udah isya, jadi aku sholat di kamar. Pas aku sholat tuh posternya Jaemin kayak ada orang berdiri gitu. Yang kelihatan cuma kakinya doang. Gak lama pas aku lihat mukena, si poster itu jatuh. Oh my god. Padahal aku baru tempelin posternya sekitar 2 hari. Jadi gak mungkin jatuh tiba-tiba gitu aja. Sebenarnya tuh the creepiest partnya itu adalah ketika si suara itu jelas kayak masuk aja gitu. Kayak ngebalesin dia ngomong gitu. Mungkin penghuni rumahnya kali yang tahu aktivitas penghuni di dalam rumah itu atau gimana, gue juga nggak ngerti. Menurut kalian itu siapa? Coba komen di bawah. Oke, this is another story. Ini juga sama melihat yang lain. Oke. Jadi gini, aku pulang sekolah itu sekitar jam 11-an. Karena hari Sabtu. Nah, pas aku udah sampai di rumah, kebiasaan aku tuh kalau pulang ke rumah pasti buka pintu kamar orang tua atau kakak. Nah, pas buka pintu kamar kakak gue tuh lagi tidur. Di rumah nggak ada siapa-siapa lagi selain aku sama kakak aku itu, karena emak lagi di rumah tetangga. Jadi ibunya lagi di rumah tetangga. Biasa paling ngerumpi. Biasa, ya baik. Kakak yang kedua lagi sekolah SMA. Nah, ya udah gue nyusul emak gue lewat pintu tembus dari dapur ke rumah tetangga. Wow. Itu dapurnya nembus rumah tetangga, guys. Oke. Pas mau pulang ke rumah, gue lihat kakak gue yang tidur itu baru pulang. Terus gue bilang, "Lah, bukannya kakak tadi tidur di rumah, di kamar?" Kakaknya bilang, "Enggak kok, kakak baru pulang kerja." Gue langsung diem. Sebenarnya kalau dulu gue kagak penakut, jadi biasa aja. Tapi sekarang kalau diinget jadi takut mau masuk kamar kakak. Jadi yang dia lihat tuh bukan kakaknya, nggak tahu deh siapa, atau mungkin tetangganya. Oke, ini pengalaman nyata banget tentang K-pop paling nyeremin menurut aku. Ini dari Andika. Dia bilang, ini pengalaman waktu masih SMK. Jadi aku waktu itu SMK ngekos. Nah waktu itu emang disuruh pindah kamar ke depan sama ibu kos. Jadi dia tuh disuruh pindah kamar ke depan sama ibu kosnya. Nah sebenarnya tuh agak takut sih waktu pindah, karena banyak banget cerita yang nggak enak di kamar itu. Jadi dia tetap memutuskan untuk pindah nih. Tapi karena nggak enak, akhirnya memutuskan untuk pindah aja. Nah setelah pindah itu kebetulan libur hari raya, jadi sekolah diliburin. Nah aku pulang ke kota aku, 2 mingguan aku balik lagi ke kosan karena udah mulai masuk sekolah. Tapi nih keren ya, SMK udah ngekos loh, goodness. Nah waktu aku balik ke kamar aku tuh udah mulai ngerasa nggak kondusif. Awalnya itu ada suara-suara gelas dipukul-pukul di kamarku. Aku pikir itu cicak kan. Aku cek berkali-kali tapi emang bener nggak ada apa-apa. Dan dari situ emang gak mau berpikiran negatif. Nah setelah beberapa hari, kamarku tuh bau banget bangkai. Dan baunya tuh gak enak banget. Akhirnya aku lapor lah ke bapak kos, karena ngeganggu. Nah siangnya pulang sekolah itu aku iseng-iseng lah sama teman-teman aku tuh ngatain, "Ih dasar, kamar bau banget, bau bangke lu, kurang ajar emang, jijik banget." Jadi teman-temannya tuh kayak bercanda ngata-ngatain dia gitu, "Ih kamar lo bau" gitu. Temennya enggak jalan juga ya. Karena aku udah nggak kuat baunya, nggak mau hilang. Nah setelah itu tuh teman aku tuh tidur siang lah di kamarnya itu. Udah ngatain nginep lu nih, numpang. Dan aku di kamar dengan tidur di kamar aku sambil nutupin hidung. Terus aku sambil juga nonton 101 Go Zero Base. Baru setengah episode, emang niat mau benerin selimut gitu. Nah, gak sengaja tuh lihat ke bagian kaki karena kayak ada yang ngeganjel gitu di bagian kakinya. Jadi kayak pas menarik selimut tuh kayak keganjel. Dan ternyata waktu dicek ya, ada belatung dan banyak banget.
Dari situ pengen mastiin lagi kalau itu beneran belatung. Udah deg-degan banget soalnya, dari atap juga ada belatung banyak sekali. Nah, aku mulai bingung ini belatung dari mana. Akhirnya aku telepon temen yang bisa ngeliat kayak gituan. Katanya disuruh keluar dulu dari kamar dan untuk menenangin diri. Dan emang gak berani bangunin temen kos lain juga karena yang lain tuh baru tidur. Ini kayaknya kamu anaknya baik banget ya. Nggak berapa lama gitu aku ngeliat makin banyak belatungnya. Dari situ aku udah nangis, deg-degan, terus lapor ke bapak kos. Akhirnya disuruh pindah kamar lagi. Dan kata orang-orang itu adalah kiriman dari tetangga kosku yang emang gak suka sama ibu kos aku. Dan jadinya aku yang kena. Jadi emang ada ibu kos lain gitu juga yang gak suka nih gitu sama si pemilik kosnya dia. Mungkin mau ngirim sesuatu, yang kena malah si kamarnya dia ini. Tapi kasihan banget gak sih, dia kayak udah pindah lagi gitu. Terus temennya juga nih, ngapain lu jadi kejadian kan. Kalian gimana yang anak kos punya cerita kayak gitu juga gak sih? Kalau ada, bisa berbagi ceritanya di komen atau kirim langsung ke DM aku. Aku akan lanjutin lagi ceritanya di part selanjutnya ya. Jadi jangan lupa dipencet dulu tombol subscribe di bawah dan juga nyalain tombol notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video. Terima kasih banyak. Bye bye.